Itu diperumpamakan, umpama saya sampean punya amal 50 tahun, kita 50 tahun ibadah sama Allah, kemudian tidak sholat duhur 1 kali dengan sengaja tanpa sebab, itu dosanya. Pahalanya sampean yang 50 tahun dikumpulkan di rekening pahala itu ludes ditimbang kalah sama beratnya dosa yang 1 duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya, yaitu Masjid Hidayatullah, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama kita mendatangi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini, duduknya kita, i'tikaf kita, sedekah kita, zikir, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal andalan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke hadiban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita tidak terasa saat ini berada di bulan Desember, ya. Berada di bulan awal Desember, bulan terakhir di bulan Masehi, di bulan Masehi, yang mana sebentar lagi kita akan menutup tahun 21, akan memasuki tahun 22. Artinya saudara, usia kita akan bertambah. Usia kita akan bertambah di tahun ini dan sekaligus akan berkurang jatah tinggal kita di muka bumi. Sering saya sampaikan ini sebagai renungan buat kita semua. Jadi materi yang saya sampaikan saat ini khusus di bulan Desember sebagai renungan agar supaya kita dari semakin hari semakin dewasa, semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, banyak orang ketika usianya kian bertambah, semakin dirinya ini merasa seakan-akan terus akan hidup. Sehingga di dalam hal urusan dunia mereka terus berpacu, mengejar dan dikejar waktu. Seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka telah dilupakan dengan harapan-harapan dunianya. Mereka sudah tertutup mata hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah bagaimana saya mendapatkan kesuksesan, bagaimana saya mendapatkan kekayaan, bagaimana saya mendapatkan jabatan. Mereka lupa bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda sebagai pegangan kita yang beriman tentunya. Sekali lagi pegangan ini untuk kita yang beriman. Yang tidak beriman tidak usah dipegang. Ya kan? Jadi pegangan ini hanya untuk kita para orang-orang yang beriman. Siapapun. Yang merasa tidak punya iman, ya tidak usah cekelan, tidak usah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tazul qadam 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Ini. Besok manusia ini kata Nabi tidak akan bisa bergerak kakinya kecuali bisa menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan dari Allah langsung besok. Jadi Allah ini akan bertanya pertanyaannya 4 besok di hari kiamat. Kalau di kuburan itu malaikat yang bertanya itu, sama-sama makhluknya Allah. Tapi kalau di kiamat Allah langsung yang bertanya satu persatu semuanya. Makanya lama besok di akhirat. Tanya satu persatu. Katanya Nabi, semuanya kakinya tidak bisa bergerak. Semua tidak bisa bergerak. Kalau sudah bisa jawab baru gerak kakinya. Pertanyaan pertama kata Nabi, an umrihi fima afnah. Wahai manusia, umurmu engkau habiskan untuk apa? Allah cerita dalam Al-Quran, wahum yastarihuna fiha. Banyak manusia besok itu berteriak dengan sekuat-kuatnya lantaran tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena amalnya, usianya diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ketika di dunia. Sehingga dia tidak bisa jawab besok di hadapan Allah. Gemetarnya bagaimana besok ya kita berhadapan dengan Allah ya. Tidak ada yang berani, semuanya tidak ada yang protes-protes, tidak ada. Wahum yastarihuna fiha, sambil berdoa, Rabbana ahrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Asal saya kembali ke dunia, saya tidak akan turun-turun di masjid. Saya ibadah kepadamu ya Allah. Omongannya orang nyesel. Tapi Allah tahu orang potongan kayak gini tidak bisa. Ya, dan tidak kira bisa kembali sudah besok. Kalau sudah di akhirat tidak bisa kembali sudah. Tidak ada. Penyesalan sudah tidak ada sudah. Tapi dijawab sama Allah. Awalam nu'ammirkum. Aku kan sudah kasih usia dulu sama kamu katanya Allah. Ini bentuk bagaimana ini ya argumentasi. Ngadu argumentasi. Allah jawab pertanyaannya hamba besok. Permintaannya hamba dijawab oleh Allah. Awalam nu'ammirkum. Aku ini kan sudah kasih umur kamu. Kasih 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Andai kamu dulu usiamu itu dipakai untuk ingat aku, untuk zikir kepadaku, untuk ibadah sama aku, cukup umur kamu itu. Katanya Allah. Ini umpama bahasa kita gitulah kira-kira. Usia yang aku berikan sama kamu, berapapun, cukup. Kalau dipakai ibadah sama aku, sudah cukup. Menjadi jaminan kita sudah besok. Orang yang dikasih 40 tahun, 40 tahun dipakai ibadah, ya sudah, akan cukup 40 tahun. Kan gitu kan? Akan cukup. Akan cukup dipakai untuk ibadah kepada Allah. Yang dihitung ini kan mulai balik. Mulai balik. 15 tahun kita ini
sudah dapat hitungan, dapat kakak langsung dari Allah sudah. Sudah terpisah kakaknya dari orang tua. Sudah dapat tulisan sendiri sudah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi mulai 15 tahun itu dihitung. Sampai kapan? Sampai mati. Ada yang dosanya tidak ditulis. Orang gila. Jadi kita kalau tidak ingin punya dosa, gila. Ya kan gitu gampangnya. Orang gila itu dihitung sampai gilanya. Setelah gila terus mati, ya mulai gila sampai mati, tidak ada tulisannya. Atau tidur. Siapa bisa tidur kayak Ashabul Kahfi? 350 tahun. Ya itu ditidurkan sama Allah. Kita ini tidurnya paling mentok sehari. Maghrib sudah capek. Kan gitu, malah capek malah gini. Tanya usianya. Kan sudah aku kasih usia kamu. Seandainya kamu usianya dipakai untuk ingat sama aku, ibadah sama, cukup sudah dipakai modal untuk ngadap aku cukup. Bahkan bukan hanya usia yang aku beri. Waja'akumun nadhir. Aku kirim para pemberi peringatan, para nabi. Makanya ada masa fatrah. Masa fatrah ini masa tidak ada pemimpin, tidak ada utusan. Seperti di zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Masa fatrah, masa tidak ada kepemimpinan. Jadi makanya orang tuanya Nabi, banyak orang bertanya, tidak ada karena masa tidak ada pemimpin, masa tidak ada utusan. Jadi selamat. Terus apa namanya? Dikirim pemimpin. Kalau dulu Nabi, kalau sekarang para ustadz, para kiai, para habaib itu sebagai pewaris daripada Nabi, penerusnya Nabi. Dikirim oleh Allah setiap kampung, apalagi sekarang ya. Kalau dulu itu di masa tabi'in orang kepingin satu hadis itu, kepingin tahu satu hadis naik kuda sampai berbulan-bulan itu. Hanya kepingin tahu hadis riwayatnya, sanadnya dari mana. Sana ada kiai tahu hadis tentang ini. Iya toh, datang ke sana. Itu bawa bekal hanya untuk tanya satu hadis. Sekarang pengajian kadang tidak datang. Seperti itu. Orang dulu itu haus dengan ilmu. Haus dengan ilmu. Ya seperti Imam Ghazali itu mulai kecil sudah dilepas sama ibunya untuk nyari ilmu. Nyari ilmu agama. Makanya kalau melepas anak ini yang mondok ya begitu. Harinya kayak Imam Ghazali itu hari Rabu ya. Jadi ilmu itu. Sampai ke sana. Ya seperti itu ilmu. Karena Allah memberikan ketika sudah ilmu beredar, Allah di situ hukuman ada. Tapi ketika tidak ada utusan, tidak berlaku. Makanya orang yang dimakfu kesalahannya, orang yang di situ tidak ada pengajian, tidak ada ustadz. Salahnya tidak sepuro oleh Allah. Tapi sekarang mana yang tidak ada ustadz sekarang? Semuanya ada. Cuma permasalahannya kita mau apa enggak. Kan seperti itu. Terus waja'akumun nadhir fadhuku famalidh dhalimin min nasir. Katanya Allah, fadhuku. Nah, sekarang rasakan wis. Siapa yang bisa menjadi penolong kamu? Nasir. Siapa yang bisa menolong kamu sekarang? Tidak ada, saudara, besok di hadapan Allah tidak ada orang yang bisa menolong sudah. Nafsi-nafsi sudah. Jangankan kita, Pak. Nabi Adam sudah angkat tangan, menanggung dosanya sendiri, berat. Walaupun beliau semua para nabi pasti surga. Tapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berat sudah. Yang paling berat ini pemimpin. Pemimpin.
Mana nanggung dosanya sendiri, mana nanggung dosanya keluarga, mana nanggung dosanya umat. Iya maksudnya ya paling pemimpin pemerintah, tapi wanin-wanin malah nyalon. Padahal Sayyidina Umar ketika dijadikan pemimpin langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis. Umar sekarang nyalon. Wanin-wanin. Sekarang kan tidak punya beban ya. Ketemu besok sudah. Insyaallah. Sayyidina Umar itu memikul sendiri makanannya ke tempat orang-orang fakir miskin. Mau dipikulkan sama ajudannya. Ajudan lah bahasanya sekarang. Tidak boleh. Kamu besok mau bertanggung jawab dosanya aku di akhirat. Masya Allah. Sampai ke sana ya. Orang yang takut. Orang ini yang takut, ini kan yang ngerti ya. Kalau tidak ngerti kan wanin. Sama seperti ketika corona ini. Para dokter kan takut. Kenapa? Karena tahu dokter. Kita ini yang bodoh-bodoh kan wanin-wanin. Karena tidak tahu. Ini kan kayak gitu. Sama seperti agama. Kenapa tuh para kiai itu takut, para ulama? Karena ngerti kepada Al-Quran. Mereka yang tidak ngerti, wanin. Alah, yang penting sholat. Wah, yang penting sholat. Iya memang. Memang iya penting sholat itu. Tapi ada amalan-amalan lain. Bisa-bisa justru sholatnya ludes. Kenapa disuruh ngaji? Ya kalau hanya cuma sholat sudah cukup. Ngapain Allah nurunkan Al-Quran? Ngapain Allah nurunkan Nabi? Kalau cuma sholat, tidak usah, sudah sholat selesai. Tidak usah belajar, tidak usah ngaji, tidak usah apa, sudah. Seandainya sholat itu sudah cukup. Tapi kenapa kita? Karena ada amalan-amalan lain. Karena ada dosa-dosa yang kecil bisa menghilangkan semuanya. Supaya kita tidak sia-sia. Makanya kita disuruh ngaji sama Allah. Kita bayangkan saja. Allah ngajari Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah ilmu saya. Tambahi ilmu saya. Ini Nabi. Nabi ini gudangnya ilmu sudah. Siapa yang bisa lebih pintar dari Nabi? Ya, Nabi langsung in huwa illa wahyu yuha, langsung. Nabi tidak ngomong kecuali langsung malaikat datang. Ngomong gigi. Langsung ngomong. Nabi Muhammad jalan ke timur, jalan langsung ke timur. Langsung instruksi dari Allah langsung tanpa headset. Tak usah handphone. Langsung gerak. Perang. Diam. Semuanya gitu. Makanya Nabi sempurna, selamat langsung dari Allah. Nabi bikin salah sedikit, langsung turun. Ya seperti halnya Nabi, pernah ada seorang yang datang, Nabi minta doakan saya Nabi supaya dosa saya terlalu besar Nabi, supaya diampuni oleh Allah. Pokoknya terlalu besar Nabi. Nah, ditinggal Nabi. Pergi kamu. Allah tidak kira nyepuro dosamu. Nangis orang ini. Langsung Allah ngirim Jibril. Ya Rasul, kenapa sampai usir? Dosanya terlalu besar. Tahukah sampean orang itu punya amal yang bisa menghapus dosanya? Sampai ke situ. Apa amalnya? Dia setiap dia bermaksiat, dia bawa makanan untuk menyenangkan anaknya. Jadi karena bawa makanan kecil untuk menyenangkan anak kecilnya ini, anaknya yang kecil, itu jadi sebab, jadi amal, itu dijadikan malaikat untuk beristighfar kepada Allah. Masya Allah. Coba. Ya kalau tidak ngaji bisa tahu seperti itu. Tapi tidak bisa dijadikan modal. Ya yuk bikin dosa, nanti bawa permen aja. Ya tidak bisa. Itu kan jadi sebab supaya kita ini terus seperti itu, biar pahala tambah banyak. Tidak untuk dijadikan dalil supaya kita ketika kita berbuat dosa ini jadi andalan kita. Tidak. Begitu. Kembali lagi, itu masalah umur, ditanya umur. Makanya kalau minta doa, kalau berdoa jangan ya Allah panjangkan umur tok. Jangan, harus ada tambahannya.
panjangkan umur ya Allah, dan kuat ibadah. Panjangkan umur, kuat, dawa umur tok, ngumpulin dosa. Tambah tua, tambah ada ibadah ya. Tambah ngumpulin dosa tok, dari hari ke hari. Bayang no, ndak sholat maghrib, itu diperumpamakan, umpama saya sampean punya amal 50 tahun, kita 50 tahun ibadah sama Allah, kemudian tidak sholat duhur 1 kali, dengan sengaja tanpa sebab, dengan sengaja tanpa sebab, sengaja tanpa, kalau ada sebab, sengaja ada sebab, jamak lain. Ini sengaja tanpa sebab, ya orangnya longgo-longgoan. Sengaja tidak duhur 1 kali, itu dosanya. Pahalanya sampean yang 50 tahun dikumpulkan di rekening pahala, itu ludes ditimbang kalah sama beratnya dosa yang 1 duhur. Bagaimana kalau tidak asar? Bagaimana tidak maghrib? Bagaimana tidak isya? Bagaimana tidak subuh? Itu kita warnai dari hari ke hari. Usia mulai dari 15 tahun tidak ada warna itu sampai 50 tahun. Nauzubillah. Ini sudah. Ditanya besok. Terus yang ditanya, wa an ilmihi fima fa'ala. Manusia, kamu punya ilmu, diamalkan kemana kamu ilmunya? Diamalkan apa enggak? Ya semua kan punya ilmu seperti ini. Punya ilmu kan, punya tahu kayak ini. Minimal kan kita bisa amalkan untuk diri sendiri. Yang punya keluarga, minimal kita amalkan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Ini mentoknya sampean ini di situ sudah. Semua di situ sudah. Aneh. Yang seperti saya, ya lebih luas. Ya saya, istri, anak, ya tetangga, kan seperti itu. Santri, seperti itu. Pertanggungjawabannya lebih luas lagi. Tambah, ilmunya diamalkan untuk apa? Makanya orang yang tidak punya ilmu tapi tidak diamalkan, lebih berat dosanya. Orang bodoh tidak sholat, orang tidak ngerti tidak sholat, paling ibaratnya dosanya lah dipukul 100 kali lah kira-kira lah. Ini umpama ya, tapi tidak tahu kan. Ini perumpamaan. Tapi orang yang punya ilmu bisa-bisa 100.000 kali. Orang yang tidak tahu dosanya sholat, terus tidak sholat. Umpama dosanya dipukul 100 kali. Tapi tahu dosanya tidak sholat, tapi tetap tidak sholat. Ya, dosanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmu. Terus wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta itu ditanya, manusia, kamu punya harta kamu. Itu dulu kamu kerja dari mana ini kamu? Kamu dapat dari mana ini hartamu ini? Halal apa haram? Ditanya. Yang lain satu pertanyaannya, tapi khusus harta, depan belakang ditanya. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Manusia, kamu ini sogeh, kamu mobilnya 5 kamu ini. Rumahnya 10. Tanahnya kamu dedekan. Kebunnya kamu banyak. Terus apa lagi? Tokonya banyak. Uangnya banyak. Dapat dari mana kamu wahai manusia? Katanya Allah. Dari kerja halal apa haram? Ditanya besok. Semua itu Pak. Kiainya, ustadznya, malingnya, presiden, RT, Pak Lurah, Pak Camat, semua pengangguran, ditanya semuanya. Tanpa terkecuali besok di hadapan Allah ini. Nanti disangka kiai, khusus kiai bebas. Tidak ada. Tidak ada bebas-bebasan. Sama ditanya besok. Malah kiai yang berat ini. Ditanya semuanya.
Makanya kalau berkiblat sama ini, kita akan hati-hati mendapatkan harta. Takut ada harta kita yang haram. Haram ini kan tidak harus ngerampok. Ada harta yang memang bukan milik kita, tapi kita ambil, ya haram. Yang sebenarnya bukan milik kita, kita aku, ya haram. Haram. Jangankan ngambil, wong pinjem sandal ndak pamit dosa ya. Apalagi ngambil. Kita pinjem sandalnya orang ini, gosok namanya. Pinjem sandal ndak ngomong. Pinjem sebentar. Ke sana tuh sebelah. Nah, buang sampah ke sana. Kan kembali ndak hilang. Itu dosa ya. Bagaimana kalau kita ngambil? Allah, sampai ke sana ya. Agama ini berat, Saudara. Hah? Iya. Pokok ditanya nih. Orang yang haram ini tidak harus dapatnya nyuri. Haram itu tidak. Kalau nyuri jelas sudah. Ngerampok jelas, nipu jelas. Ini takutnya kita ini acaranya bagus. Acaranya bagus. Ya, satu contoh warisan. Kita bagiannya laki, bagiannya laki satu, bagiannya perempuan separuh. Yo, perempuan ini tidak sama loh ya dalam agama warisan ini, tidak sama. Kalau ada perempuan minta sama, di situ dolim, dosa sudah, dosa sudah. Misalkan punya orang tua meninggal punya uang 1 juta, anaknya laki sama perempuan, bagi 500 ribuan. Yang 250 ribu ini untuk perempuan ini, itu dosa, Pak, dolim, karena bukan haknya itu. Tapi kan secara pemerintah kan adil itu kan, sama kan, sama-sama anak. Tapi secara agama itu tidak adil. Bukan haknya itu dimakan, itu jadi haram. Itu jadi haram selama 250 itu dimakan terus, mengalir dijadikan ini, itu haram terus sampai kiamat. Sehingga Ibnu Ruslan dawu wa ta'atun mimman haraman yaqulu mislul bina fawqa maujin yuja'al. Makan orang itu dari harta yang tadi, yang bagus-bagus kan, warisan kan, tidak ada tukaran kan, tapi bukan haknya, dimakan. Maka sholatnya, hajinya, umrohnya, puasanya, gara-gara makan yang 250 ribu itu, ditolak oleh Allah. Bagaikan bangun-bangunan di atas ombak. Sia-sia ibadahnya. Insya Allah. Ini agama, hati-hati ke miliknya orang ini, hati-hati. Ya kalau bukan haknya, ya bukan haknya. Makanya warisan ini berat ya. Saya punya guru, punya harta warisan, mobil guru saya itu. Ini sama-sama ndak ada yang mau yang megang mobilnya. Ambil kamu wis, ndak pakai kamu wis. Iya ya. Coba saya sampean mobil, bisa-bisa bannya yang diparu itu. Sampai ke sana ya. Oh ini, kenapa? Ya orang yang hati-hati, bukan ndak mau sama harta, tapi hati-hati supaya di dalam kehidupan kita tidak ada yang haram masuk, dikasihkan kita, dimakan kita, dikasihkan kepada anak-anak kita, dikasihkan kepada istri-istri kita. Ini supaya tidak ada yang haram. Ini ya jamaah. Makanya hati-hati kalau bukan haknya. Kayaknya ibu-ibu kalau warisan sampean jangan minta sama, Bu. Jangan minta sama sampean. Kecuali sudah dibagi sama, terus yang kayak kemarin ya, saya ada warisan, anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 2. Sudah dibagi nih. Lakinya 2,
Perempuannya satu-satu. Selesai? Selesai. Setelah selesai, si laki ini kasihan sama saudara perempuannya ini karena miskin. Sehingga dikasih, biar sama, dikasihkan ke saudaranya yang perempuan. Iki dek, aku ngasih ke kamu. Iki dek, aku ngasih ke kamu. Akhirnya bagiannya sama. Boleh begitu, boleh. Itu jadi sedekahnya yang laki. Itu yang laki namanya bijaksana itu. Hebat itu. Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Hukumnya dulu dilaksanakan, nah baru setelah dilaksanakan, baru terserah keluar dari hukum sudah. Misalkan, contoh sekarang, saya sama Pak Mahrus satu keluarga. Ada punya saudara perempuan, Bu Eman sama Bu Karim, umpama saudaraan saya, Pak Mahrus, Bu Karim, Bu Eman. Sudah musyawarah, itu ngakali hukum namanya. Itu ngakali hukum. Hukumnya laksanakan dulu. Bagi dulu. Pak Mahrus dapat 2 juta, saya dapat 2 juta, Bu Eman 1 juta, Bu Karim 1 juta. Selesai? Sesuai agama selesai kan? Selesai wis. Mari dah ya. Nah, setelah selesai, saya selesai kan sudah. Nah, saya ngomong sama Pak Mahrus saudara saya, Kang, wis Beno kasihan Bu Eman sama Bu Karim ini ya maaf ini contoh kan. Dia kan nanggung anak ini banyak. Kasihan wis, ayo biar Beno biar buat modal sama dia. Ayo kasih 500, kamu ngasih ke Bu Eman, aku ngasih ke Bu Karim wis. Saya ngasih 500, Pak Mahrus ngasih ke Bu Eman 500. Jadi sama kan? Ini di luar hukum sudah boleh begitu. Jadi kalau rembuan, ya semua pasti rembuan. Ya semua pasti rembuan. Cuma rembuannya kan ngakali hukum. Hukumnya dulu tegakkan. Kalau ibu bapaknya mati, ibu kalau punya anak warisannya seperempat. Kalau punya anak, kalau tidak punya anak seperempat. Kalau punya anak 1/8. Kalau uangnya 1 juta, si ibu ini kalau punya anak, ini 1/8 berarti berapa? 1 juta, 1.250.000. Kalau tidak punya anak, si ibu ini 2,5 juta bagiannya. Kalau peninggalannya 1 juta, yang sisanya ini dibagi yang lain, ada haknya lagi. Ibu cuma dapat segitu. Kalau ibu punya anak, peninggalannya ini 1 juta, ibu dapat 1.250.000. Sisanya baru diambil anak laki-laki, anak perempuan, seperti itu. Jadi kondisinya berubah. Hah? Barangnya bapak? Ya harus dijual kalau sudah harus dibagikan. Ya terus bagaimana nanti? Kalau tidak minta. Ya kan? Itu bagaimana? Ya pasti ada masalah nanti. Kan anaknya tidak mungkin sama. Ya sampean ini ada anaknya 4, yang 3 ngaji semua menang. Beno wes, ngono ae wes umpama. Iya hari ini, besok akan tetap jadi masalah, akan ruwet malah tambah. Semakin dibiarkan semakin panjang, semakin dowo urusannya. Hah? Iya, meskipun kecil harus bagi biar selesai. Paling tidak orang tuanya ini tidak menanggung beban, selesai. Iya, nanti cucunya. Itu tukaran nanti, jelas itu. Jelas. Ya, ini. Makanya ketika bapak meninggal, ya sudah selesaikan urusannya, utangnya bapak itu diambil, utangnya bapak semuanya, tinggal berapa uangnya ini semua. Makanya dikatakan warisan kalau sudah urusan bapak selesai. Orang sekarang kan enggak, urusan bapaknya belum selesai sudah langsung dia bagi.
Bapaknya punya utang, warisannya langsung dibagi. Yang bayar utangnya bapaknya siapa? Ketika ditagih sama anaknya, aku udah ikut utang. Ya yang kamu bagi itu apa yang kamu ambil? Ya, sadar. Warisan ini jadi warisan, urusannya bapak ini habis dulu. Sisanya itu namanya kari sidik, marinya. Memang hartamu, memang bapakmu melarat, itu mau jaluk harta akeh. Kan gitu. Kan seperti itu. Jadi dikatakan warisan, urusannya bapak itu selesaikan dulu. Utangnya, utang nadarnya, kepengen naik haji, itu diambil seongkosan haji dulu. Diambil dulu itu. Nanti bapaknya itu punya apa namanya nadar kepengen korban sapi umpama. Itu ambil uangnya seukuran seharga sapi, diambil dulu itu. Oh, bapaknya dulu pernah nadar pengen ngasih uang ke pondok umpama. Pernah ngomong sama saya, itu harus jujur. Kadang anak nggak jujur. Supaya dapat bagian banyak. Kadang sebaliknya, bapaknya nggak ngomong, bilang ngomong. Ini bapak saya wasiat sama saya. Nggak bisa wasiat, harus ada saksi. Nggak bisa, semua bisa ngomong. Itu ngomong ke saya, itu suruh ambil saya. Nggak bisa, harus ada saksi. Ini ya, jadi seperti itu. Jadi hukum, makanya kalau pembagian warisan, itu panggil orang yang ngerti tentang agama. Jangan kumpul anak sama anak yang sama-sama tidak ngerti hukum. Panggil hakim. Jadi tidak harus panggil hakim jaksa, enggak. Hakim maksudnya orang yang ngerti, yang bisa jadi hakim di dalam keluarga. Bisa tidak tukaran. Ayo Pak Ustadz, umpama panggil saya umpama. Saya mau bagi warisan nih Ustadz. Ayo saya dapat berapa ini? Ini bapak saya meninggalkan segini, ibu ada, anaknya bapak segini, anak gini. Jadi tinggal enak. Saya bagi ini, ini Pak Mahrus, kamu sampai dapat ini, kakaknya Pak Mahrus dapat ini, adiknya Pak Mahrus dapat segini, sampean Mbak dapat segini sampai gini. Beres, mau ngomong apa? Hukumnya memang begitu. Selesai. Yang gare tukaran ini kan tidak pernah manggil kakak paling tertua yang jadi hakimnya, padahal kakaknya yang tertua tamak. Dia punya keyakinan, saya punya kuasa bagi. Punya kuasa ngatur, bukan ngambil. Mentang-mentang kakak bagiannya lebih akeh. Tidak bisa. Tetap bagiannya sesuai aturan sama. Cuma dia dapat wewenang untuk ngatur karena yang paling tua. Gitu saja. Nah ini. Oh ya, soal itu. Ya kalau takut ya kembalikan. Wah, iya, kalau kamu takut dosa, kalau sampean takut, oh iya terserah. Kalau iya memang akalnya belum tahu. Aslinya eman ya. Aslinya eman, belum tahu. Biasanya begitu. Seperti itu. Iya, harta manis apa yang nggak mau? Hijau mata ini. Ya kalau kau pengen selamat, ya selesai dulu. Makanya, ya kalau laki-laki menang ya. Kenapa kan banyak orang ngomong, kenapa laki-laki tidak sama perempuan? Karena laki-laki akan menanggung anaknya orang. Sedangkan sampean akan ditanggung oleh anaknya orang. Begitu. Alasannya begitu. Itu tidak adil. Kan banyak orang ngomong tidak adil. Karena dia ngomong tidak adil karena tidak tahu adil itu seperti apa. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Baju tempatnya di badan, ditaruh, dipakai di badan, itu adil. Baju meskipun mahal beli 1 juta dipakai sarung, kira-kira lah. Itu kan salah namanya, tidak adil namanya. Ya kayak itu yang sering saya umpamakan. Anaknya punya anak 3, yang 1 SD, yang paling kecil, yang nomor 2 SMP, yang nomor pertama itu SMA atau kuliah. Terus ibunya ngomong, "Peno adil sangonono 5.000-an." Itu kan adil menurut pandangan kita selama ini kan? Adil itu sama kan?
ayo benu adil sangonono 5.000-an. Yang SD berpesta pora 5.000, Pak, sekolah di sini. Yang SMP 5.000 rodo abot sudah. Yang kuliah 5.000 jalan sikil sudah. Itu tidak adil namanya. Yang adil yang kuliah 20.000. Nah, ya kan? Yang SMP 10.000 rodo ado. Yang SD cuman di sebelah sini 5.000. Itu namanya adil. Itu adil begitu. Adil bukan sama. Kalau sama itu rata namanya. Tapi pengertian orang awam, orang tidak ngerti agama, adil itu sama. Rata. Makanya orang sekarang kan ngomong, ono endi uang itu saiki sing adil. Gak ono saiki orang adil itu gak ono. Kan banyak orang ngomong seperti itu. Kenapa mereka ngomong seperti itu? Karena mereka memaknai adil sama. Kalau memaknai adil sesuai dengan pengertiannya yang asli, ya orang yang bisa adil sekarang. Banyak. Ya kalau diartikan sama, ya banyak yang tidak bisa adil sekarang. Kan seperti itu. Seperti sampean mertuanya tinggal di kota, sama-sama orang tidak punya. Orang tua sendiri sampean ada di desa. Mertua ada di kota. Di kota belanjanya 100.000 itu mokso. Kadang tidak cukup. Umpama. Orang di desa 50.000 cukup. Sampean ngasih ke mertua, ngasih ke orang tua sama-sama, kepengin ngasih ke mertuanya 100.000, ngasih ke orang tua sendiri 50.000, itu adil sampean. Istrinya ngamuk-ngamuk, mentang-mentang orang tuanya aku dikasih 50.000, orang tuanya sendiri dikasih 100.000, sampean tidak adil sampean. Kan ngomong seperti itu. Justru itu adil karena mertua mungkin ada di desa karena 50.000 sudah cukup. Sedangkan orang tuanya sendiri tinggal di Surabaya yang 100.000 tidak cukup sehingga dikasih 100.000. Itu adil namanya. Inilah gunanya ngaji kan di situ. Nah, itu ya. Nah, ini para jamaah. Ini sampai di harta ya. Dari mana? Belum kemana ini? Ini lanjutannya minggu depan ini ya. Ini harta baru dari mana ini? Ngelayap ke warisan ini. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Ingatkan minggu depan harta, lanjutkan yang ini, sedikit warisan besok akan saya bawa, sedikit warisan akan saya bawa, dan kemana harta, dan yang terakhir jasad ini yang ditanya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kita menjadi ilmu yang manfaat, barakah. Pulang dari tempat ini kita dijadikan orang yang istiqomah ibadah, husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Malkutin sadaqar rabbi wa fiqna fiqhum liya tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akilla 'anhum la manqudhu bil khair wa kulla syarr. Allahumma ihdina fi dak wa ij'alna safiri dak wa la tuwallina wa lan siwak wa la tajjalna mimman khalafa amraka azaq wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.